Selamat datang di Tiba-Tiba. Nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba aja. Ya, namanya juga dia tiba-tiba. Namanya tiba-tiba. Oke, ini pertama kali kita mau ngudut bareng nih. Nice, oke. Kita ngudut dulu, Gus. Ya. Sehat, Gus? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Gus Chandra lah ya. Udah nggak usah dikenalin. Udah nggak usah ini adalah CV-nya. Udah, karena 15 buku udah lewat. Dan sekarang kesibukan. Oke, Gus, ini kan nggak tahu kenapa ya, ini juga tiba-tiba datang ke sini ngobrol apa, tiba-tiba WhatsApp dan akhirnya ketemuan, dan ini nggak direncanakan lah ya, intinya gitu. Nah, ngomongin tiba-tiba, Gus, ini tuh lagi berkutat sama Gen Z, Gus. Oke. Gen Z ya. Yang namanya Gen Z ini kan sering disebut sebagai generasi strawberry, Gus. Oke. Looks-nya keren, looks-nya strawberry itu kan kalau dilihat bagus gitu ya, Ya. tapi kalau dimencet benyek. Wah, iya. Jadi kreatif, dahsyat gitu, tapi mentalnya agak benyek, Gus. Iya. Gimana, Gus? Nih, kalau kita mau menyampaikan spiritual lah ya, kan sebagai sufi ya. Guys. Kalau ingat Mas Pri, satu-satunya sufi yang ngaku kan cuma Gus Chandra. Gimana nih transforming sufism di Gen Z, Gus? Iya, Gen Z ini kan juga generasi yang tiba-tiba. Tiba-tiba, oke. Iya. Tiba-tiba moodnya muncul. Dan dia berusaha mengejar apa yang dia mau. Tiba-tiba berubah pikiran. Tiba-tiba ngikutin temennya. Tiba-tiba dia mengurung diri di kamar. Dan seterusnya. Jadi memang secara selera, Gen Z ini sesuai banget dengan kondisi zaman saat ini yang serba tiba-tiba. Oke. Zaman Oke. sekarang ini tiba-tiba semua. Iya. Tiba-tiba kita bisa kontak orang yang jauhnya entah berada di mana dengan cepat. Iya. Tiba-tiba kita merasa, wah Abu Marlo ini nggak ada untung-untungnya, delete. Nggak mikir panjang. Ya. Atau tiba-tiba kita berubah rencana. Nah, sebenarnya apa sih ketiba-tibaan? Apakah memang benar-benar tiba-tiba terjadi? Atau jangan-jangan konsep kehidupan itu serba tiba-tiba? Nah, kalau Kang Abu Marlo memahami salah satu makna dari kun fayakun, Oke. itu bukannya tiba-tiba tuh. Tiba-tiba aja ya. Jadi, maka terjadilah. Prosesnya di mana coba? Oke. Ya. Oke. Jadi, maka terjadilah. Nah, ini yang kemudian merasuki manusia dalam kehidupannya. Pengennya serba cepat, serba instan. Apa yang gua mau hari ini harus ada. Oke. Nah, kalau Tuhan pun kun fayakun, bukankah manusia ini adalah titah atau makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Terus kita sok-sokan mau mensifati sifat-sifat Tuhan. Iya kan? Ya, oke. Nah, ini kan ngomongin tiba-tiba nih ya. Iya. Si generasi Z juga tiba-tiba hadir juga nggak pengen jadi generasi Z ya. Oh, Di iya, era yang informasi betul. super cepat sekarang, ada perbedaan generasi antara baby boomers, milenial, dan seterusnya lah, Gus. Iya. Gimana sih, Gus? Menjadi remaja tuh gimana sih? Nah, soal tiba-tiba ini sebenarnya tidak hanya zaman sekarang loh ya. Soal dilahirkan, kita ini kan juga nggak punya rencana dilahirkan. Tiba-tiba aja lahir. Nggak punya rencana milih bapak atau ibu siapa. Tiba-tiba, mulai detik ini bapak gua, ibu gua, Tiba-tiba namanya Abu gitu ya. Iya. kakak gua itu, adik gua itu. Tiba-tiba aja hadir di dunia. Ya kan? Oke. Bahwa sekarang semuanya terasa lebih cepat karena intensitas ketiba-tibaan itu memang semakin rapet. Ya kan? Nah, justru itulah ketika masa terasa semakin singkat, kita harus semakin pintar memaknai tiap detiknya. Oke. Ya. Ketiba-tibaan itu kan konsep dasar sebenarnya dari penciptaan. Ya. Yang nanti itu masih bisa diukur, yang tadi sudah lewat, yang sekarang ini kan serba tiba-tiba. Iya. Sekarang kan tiba-tiba. Iya. Nggak terasa udah jam berapa, tiba-tiba Iya. udah jam 4, tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba aja. Nah, memaknai sesuatu yang singkat itu menjadi sangat mendalam. Itu sebenarnya urusan kaum remaja. Oke. Karena masa indah, masa remaja itu memang tidak akan pernah terulang kembali. Dan ini masih remaja nggak? Masih dong. Ya. Coba, lu inget-inget kaum kolot orang-orang tua kita. Yang disombongin apa? Apa? Dulu Bapak itu pernah muda. Kamu kan belum pernah tua gitu. Iya. Dulu
Iya. Karena masa kejayaan itu di masa remaja, Iya. masa muda. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah membecandai seorang nenek. Ya, kurang lebih dialognya adalah, ya Rasulullah, apakah mungkin menurutmu aku masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Wah, itu kira-kira goncang itu langit dan bumi. Seorang Muhammad SAW mungkin dalam seumur hidupnya pertama kali dia seakan-akan memustahilkan anak manusia masuk surga. Padahal tugas beliau ya kira-kira membawa sebanyak-banyak orang masuk surga lah ya. Ini memustahilkan ya? Memustahilkan. Seorang nenek mustahil masuk surga. Wah, ada yang marah nih barangkali ya. Mengingatkan beliau. Sampai kemudian Rasulullah tersadar bahwa mungkin bercandanya terlalu berlebihan. Beliau mengatakan bahwa yang masuk surga itu kaum remaja. Usia-usia 20 tahunan ke awal lah. Iya. Ya, kurun waktu dulu dengan sekarang mungkin masih lambat yang dulu ya. Jadi usia masih terasa lama gitu ya. Iya, oke. Tapi kurang lebih usia remaja. Maka masa keemasan kita itu terutama ketika bertumbuh adalah masa remaja. Nah, bagaimana remajanya Kang Abu dulu? Ya, remaja dulu kan gini Gus, aku tuh menilai remaja tuh kalau dari anak-anak menuju remaja tuh gini. Aku ngelihat bahwa segala sesuatu pada saat itu tuh hampir tidak ada ketakutan, Gus. Ya. Hampir nggak ada beban, nggak ada ketakutan, dan mau nyoba. Ya. Jadi aku tadi ingat bahwa semakin kesini tuh semakin play safe, Gus. Iya. Mulai inget boyo, mulai inget. Semuanya tuh jadi kayak yang udah play safe aja deh. Jadi semakin terkotakan, akhirnya imajinasinya nggak kayak waktu dulu. Nggak seliar dulu, kreativitasnya gitu. Jadi kalau kita ngitung bahwa aku jadi nanya ke diri sendiri, dulu waktu kecil kok happy banget, kok sekarang jadi kadang-kadang nggak happy gitu, Gus. Ada kaitan nggak? Jangan-jangan pengalaman itu bukan hanya guru terbaik, tapi juga guru terburuk ya. Gara-gara kita pernah pengalaman suka duka, jatuh bangun, kemudian kita hitung-hitungan sekarang nih. Iya. Bikin rencana yang membuat kita tidak lagi on the spot, tidak lagi spontan, tidak lagi otomatis, tidak lagi tiba-tiba. Semua harus dengan ukuran yang jelas. Hidup menjadi tidak ada lagi tantangan sehebat tantangan masa remaja. Oke. Padahal Dalam hidup semestinya kita selalu melakukan peremajaan. Selalu melakukan renewing, anti-aging gitu kan. Dimudahkan terus, dirampingkan lagi, dikuatkan. Tapi mengapa dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak begitu? Kita merasa udah 40 tahun ke atas, sudah bukan waktunya lagi, sudah regenerasi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melakukan regenerasi pada diri kita sendiri loh. Iya benar. Regenerasinya ke orang lain. Benar. Nah, balik lagi ya ke Gen Z sekarang nih Gus ya, yang sekarang lagi remaja nih. Dengan pengalaman Gus Chan yang kita tahu sebagai sufi gitu. Ya. Nilai-nilai sufisme untuk generasi remaja dalam era sekarang Gus. Kan sorry ya Gus ya, sekarang kalau kita ngomongin pengajian gitu. Oke. Pengajian yuk gitu. Itu kayaknya udah sesuatu yang agak gimana gitu. Iya, masyarakat urban terutama. Masyarakat urban tuh yang udah sekarang tuh lebih ke modern, di mana ya sorry itu saya ya, katakanlah kalau misalnya sufi itu kuno misalkan. Agama tuh ya nggak relevan gitu. Gimana nih peremajaan? Dengerin tahlil, dengerin dalil ya? Dalil, dikit-dikit ayat, dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka gitu. Kan saya rasa ini sekarang udah nggak relevan Gus. Gimana Gus? Pernah suatu ketika seorang profesor ahli filologi mengajak saya ke perpustakaan dan beliau dengan gagah dan mungkin sedikit pongah mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa membaca manuskrip ini. Saya bilang, Prof, tantangannya bukan itu. Tantangan hari ini adalah bagaimana manuskrip ini bisa menjadi komik, bisa menjadi konten-konten sosial media, bisa menjadi lagu, bisa menjadi apapun yang bisa diterima oleh masyarakat remaja pada khususnya. Karena dia harus mengalami alih rupa. Dan itu kebijakan kearifan sekelas wali yang bisa begitu. Berarti walinya harus gaul gitu? Ya kurang lebih seperti narasumbermu itulah ya. Karena dakwah harus begitu. Iya Gus. Dibikin hati senang dulu, dibikin hati menang dulu, dibikin hati tenang dulu. Kalau belum apa-apa sudah harus repot, harus sibuk, harus sedih, bahkan harus takut.
aku terancam, nggak ada yang tertarik. Oke. Maka Oke. muncullah kemudian pilihan-pilihan lain. Aku mungkin beragama tapi aku tidak beribadah. Aku mungkin percaya Tuhan tapi aku tidak beragama. Nah, Dan hal-hal seperti itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh para pendakwah, oleh para nabi, oleh para rasul, gitu ya. Kemasannya kan. Apapun memang jangan lihat dari kemasannya, tapi kemasannya perlu dilihat. Keren nih. Ya kan? Kemasan juga penting ya. Coba langsung jual isi. Siapa yang mau? Menjijikkan. Iya, kita beli makanan seenak apapun kalau nggak ada kemasannya menjijikkan dari tangan ke tangan gitu. Iya. Harus dikemas. Iya. Nah, pengemasan inilah yang terus-menerus mengalami peremajaan. Menu resep barangkali sudah oldies, sudah tua, sudah turun-temurun, tapi kemasannya yang harus tumbuh. Oke. Nah, sekarang Gus Chan sendiri yang ya saya ngerti bahwa pasti pengen menyampaikan aspirasi kan ya. Ya. Karena itu pasti adalah bawaan dorongan yang untuk dalam tanda petik berdakwah itu kan ya menjadi sebuah pembawa lentera lah dalam tanda petik gitu. Ya. Metodologi apa sih yang Gus Chan pakai kalau mau masuk ke generasi Z nih? Siapapun itu, tidak hanya generasi Z, yang paling dibutuhkan oleh mereka itu dimengerti. Dimengerti. Ya. Oke. Jadi harus seorang guru itu mulai mengajar dengan belajar tentang muridnya. Segmennya apa? Siapa yang mendengarkan? Audiensnya siapa? Tidak bisa kita memaksakan keilmuan kita, pengalaman kita, kemudian ditransformasikan dengan memaksakan kehendak. Bahwa gurunya begini, lu harus begitu. Bahwa ilmunya begini, lu harus begitu. Nggak bisa begitu. Oke. Ya. Rumus kerasulan juga begitu. Sampaikan sesuai bahasa kaum. Iya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Ya. Ya. Ya, kita memiliki tantangan yang luar biasa berat ketika para pengajar, para pendakwah belum bisa beralih rupa menjadi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, yang diinginkan. Semuanya, contoh, harus berbaju yang identik dengan pengajar, dengan pendakwah, dengan penceramah. Ya. Sehingga kemudian kalaupun ada yang berdakwah ke wilayah-wilayah abu-abu, wilayah-wilayah hitam, di stigma negatif. Iya. Padahal tidak selalu harus formal loh. Ya kayak gini ya, nggak kelihatan Sufi ya? Iya, nggak kelihatan. Tapi ngaku ya? Iya. Lu kan nggak kelihatan dari orang dunia hitam kan? Baju oke, mau mengarah ke sana kan gitu. Tapi dari dunia hitam. Oke, Iya. lanjut. Nah, dengan menyesuaikan diri terhadap audiens, itu kita menjadi bisa diterima. Dan mereka akan merasa dimengerti. Ketika sudah berhasil menyampaikan ujaran-ujaran sesuai dengan kondisi mereka, itu nanti akan dibawa pulang sesuai dengan takaran masing-masing. Kita jangan berharap 1 jam ngobrol, 1 jam diterima semua, nggak mungkin lah. Oke. Mereka akan ambil apa yang mereka mau. Mereka akan ambil apa yang mereka mau. Mereka akan ambil apa yang mereka suka. Mereka akan ambil apa yang mereka butuh. Dan mereka akan menolak yang tidak cocok. Itu wajar. Ini kan pujasera, ini kan toko, ini kan... Iya. Semuanya ini kan perdagangan. Iya, benar. Tuhan saja mengatakan, apakah engkau suka? Kutunjukkan perniagaan denganku. Iya. Walaupun tidak selalu harus dimaknai sebagai materialistis, sebagai bisnis dalam konotasi uang dan lain sebagainya. Enggak. Kita akan memilih. Nah, tinggal nanti berapa persen yang diterima, berapa persen yang tidak diterima. Loh, jangan kecil hati ketika hanya 1% yang diterima. Karena yang 1% itu kalau dari hati, dia akan tumbuh di hati setiap orang yang memilih. Kalau 1% dari hati tumbuh. Tuhan juga begitu, sebiji darah aja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Iya. Maka paling enak kalau kita tuh menyampaikan sesuatu, jangan dengan tendensi tertentu bahwa kamu pasti didengar. Kamu pasti diterima. Enggak selalu begitu. Kita menjalankan fungsinya saja sebagai apa? Sebagai penyampai. Nah, urusan penyampai itu menyampaikan. Sampai nggak sampai bukan urusan si penyampai. Ini keren banget. Urusannya nyampein, diterima atau enggak bukan urusannya. Bukan. Astaga, bener Gus. Gus. Nyampai. Bener. Ya kadang-kadang kan yang menyampaikan pengen didengar ya. Iya. Dengerin gitu ya. Penyampai ini membawa pesan dari siapa? Dari pembeli pesan.
Tugas kita menyampaikan saja. Sekarang tuh kan melihat segala sesuatu tuh materialistik, Gus. Oke. Ya kan? Bahwa yang dilihat berapanya, jumlah gitu. Dan konteksnya lebih ke semua konteks yang namanya kaya tuh adalah materi, bentuknya uang, entah itu jabatan, entah itu ketenaran dan seterusnya gitu. Gimana sih, Gus? Supaya kita nggak materialistik banget gitu ya, tapi ya mau nggak mau di era sekarang juga kan materialistik perlu. Ya. Pembatasan antara materialistik sebagai dituhankan gitu, gimana? Okay. Materialistik atau kebendaan, segala sesuatu yang sifatnya bendawi, itu mau nggak mau memang harus ada dalam kehidupan. Oke. Ya. Karena kalau kita ini diciptakan tanpa materi, ya kita akan menjadi roh halus. Ya, jadi kan intinya kita adalah roh yang dikasih materi. Jadi sifat materialistik itu udah bawaan kita, karena kita juga diciptakan dari materi tertentu. Yang tidak berbilangan uang lah gitu. Tapi sifatnya materi. Oke. Bahkan sesuatu yang imateri pun di dalamnya ada materi. Tidak cuma doang dia. Ya oke. Ya. Oke. Harus ada sifatnya yang bendawi juga. Persembahan pun itu juga ada yang sifatnya bendawi. Contohnya menyembelih kurban, zakat, haji dengan ongkos. Ya, sholat nutup aurat juga perlu sesuatu yang bendawi. Iya. Yang perlu adalah menentukan batas-batasnya. Oke. Ya. Jadi ilangin dulu bahwa kan suka gini, Gus. Saya tuh spiritual banget, jadi udah menjauhkan diri, zuhud gitu loh, Gus. Iya. Ya kan? Loh, orang sekarang nambah susah. Gua kalau nggak nentuin honor, gua ntar direndahin. Wah, murah itu ternyata. Ya kan? Gua pasang murah, dianggap murahan. Ya. Gua pasang mahal, lu jual mahal, lu siapa kan gitu. Serba repot memang. Kadang-kadang kita pun ketika merasa tidak perlu mengobrolkan sesuatu yang sifatnya bendawi, kurang penghargaan. Oke. Ya. Oke. Perempuan itu terutama ya, istri gua sendiri aja. Dia kadang-kala merasa seneng banget ketika bisa beli sesuatu yang mahal. Tapi kadang juga seneng banget berhasil mendapatkan sesuatu yang murah. Ya, gua berhasil dapat harga ini, lu kagak. Apalagi kalau nawar ya. Iya. Ya. Jadi itu kita tidak bisa menafikan itu dulu. Yang paling penting adalah menentukan batasnya. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Oke. Nah, kita mana tahu kita melampaui batas atau tidak kalau kita belum menentukan batas. Terus ada ya contohnya aku sama Bu Marlo sudah seperti saudara, ada kewajaran, oke lah segini cukup. Oke. Tapi umpamanya belum kenal betul segala macam, mungkin agak sombong dikit segini kan. Oke. Atau mungkin ada yang pro bono, udahlah nggak usah pakai begituan. Tapi itu layak dibicarakan. Ya. Tapi tentukan dulu batas-batasnya. Ya. Setelah itu, ketika sampai batas, seperti kita membuat bendungan, ya, itu kalau tidak ada celah, tidak ada lubang untuk mengeluarkan bendawi-bendawi itu nanti jebol loh waduk itu, bendungan itu. Analoginya gitu ya. Maka bahkan bendungan pun, waduk pun harus ada saluran-saluran untuk mengeluarkannya. Nggak apa-apa pasang tarif, tapi jangan lupa infak ya. Sedekah ya, zakat ya, hibah ya. Karena nanti hancurnya diri sendiri. Diri sendiri. Oh itu keren tuh, bendungan nggak ada celah, makin banyak hancur sendiri ya. Hancur sendiri, dan itu bisa luber jadi air banjir besar. Ya. Jadi gue nggak boleh gue merasa bahwa gue itu seorang sufi kemudian gue nggak ngomongin uang. Oh nggak bisa begitu. Ya. Semuanya imateri, ruhani, asalkan pahalanya nggak bisa begitu. cuman gini Gus, maaf ya, mindset sufi itu kere Gus. Kenapa ya? Itu pilihan hidup dia. Iya. Pilihan hidup dia bahwa dia bisa mengambil segala sesuatunya tanpa harus hitung-hitungan nominal. Enggak begitu juga. Ya. Atau barangkali dia menentukan batasnya di situ. Nah, kita kemudian yang harus menghormati batas yang menjadi pilihan orang lain. Oke. Intinya adalah batas ya Gus ya. Batas. Aku masih sangat berkeyakinan bahwa boros itu boleh. Boros itu boleh? Ya nggak boleh mubazir. Tar. Boros itu boleh, mubazir yang nggak boleh. Nggak boleh. Boros, mubazir. Ya. Apa bedanya Gus? Lu beli mobil 10 boleh lah, ngapain nggak boleh? 10 tuh boros maksudnya? Boros lah. Karena yang lu pakai 1, 2, 3 paling.
Yang 7 lu apain? Mubazir. Oh. Kalau mau beli 10 mobil boleh. Oke. Pemerintah negara seneng lu bayar pajak. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Tapi ketika menjadi mubazir itu persoalan. Beda kalau lu beli mobil 10, boros oke, supaya nggak mubazir. Yang 7 gua sumbangin ke orang. Yang 7 gua pakai buat ini, buat ambulan lah, buat rukun warga lah, buat apalah, buat apalah. Ini ya yang Jatuhnya nggak mubazir. iya, 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 iya. Gini Gus, antara nggak mau boros jadi pelit. Ya nggak? Iya. Pelit akhirnya juga ke diri sendiri jadi nyiksa gitu. Betul. Betul nggak Gus? Betul. Oke. Kita di coffee shop ini, lu mau beli semua boleh. Boros nggak? Ya boros lah. Ya. Tapi apa lu mau minum sendiri, lu makan sendiri? Kagak kan? Lu panggil tuh teman-teman yatim piatu lah, fakir miskin, supaya nggak mubazir. Lu beli baju, setoko lu beli, boleh lah. Kenapa nggak boleh? Boros nggak? Ya boros. Supaya nggak mubazir, lu sumbangin lagi, lu kasih ke temen, lu apa-apa. Menjadi tidak mubazir. Itu. Kedermaan tuh justru dari situ. Orang derma, kalau orang udah suka derma itu boros nggak? Boros lah. Iya, iya. Habis duit berapa dia? Iya, iya. Tapi iya. tidak lagi mubazir, karena di dalamnya ada kemaslahatan, ada manfaat, ada berkah. Si boros tuh udah jadi stigma jelek ya. Iyalah. Lupa ya. Iya. Nah Gus, kan ini nerangin kayak gini dengan cara gini tuh kan asik ya. Ya makanya lu undang gua. Lu bikinin program gua dah biar gua gak ketemu lu mulu. Ini lagi latihan, tenang ya, tenang. Ntar Gus, ini menarik gitu ya, bahwa sekarang gini Gus, ketika kita berbicara dalam konteks agama misalkan, Ya. kan pasti pakai fear nih Gus, takut. Oh. Jadi ada dosa misalkan. Oke. Dan itu kan mau nggak mau nempel di bawah sadar kita. Jadi kadang-kadang ngelakuin apapun dengan ketakutan. Ya. Nah sekarang kan ketakutan itu udah jadi males gitu Gus. Oke. Gimana sih menghadapi si ketakutan yang didogmakan, yang akhirnya juga kita jadi aku sesuai persangkaan hambaku kata Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya Tuhan penghukum ya udah gitu. Ya. Gimana sih ngubah stigma itu Gus? Dosa itu penting diomongkan. Ya, penting menjadi batas, tapi jangan kebanyakan. Dosa ini seperti pedal rem. Kalau nggak ada pelajaran tentang dosa, tentang neraka, itu gaspol itu. Ya. Tapi jangan kebanyakan rem. Lu gimana mau maju mobil lu kalau lu ngejeknya rem mulu? Oke. Ya. Oke. Atau gas lagi, panas. Bisa jebol tuh mesin. Ya. Permainannya itu perlu kombinasi yang cantik. Kapan gas, kapan rem. Tapi jangan rem melulu, jangan dikit-dikit rem. Nyundul-nyundul yang belakang. Iya. Bahwa iya penting itu. Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa rem bakal tabrakan, bakal kecelakaan, itu celaka. Itu cilaka itu lah. Cilaka yang paling gede itu apa? Dia masuk neraka. Nah, neraka juga ya jadi gitu. Tetap aja kan ada kemungkinan itu. Nggak mungkin kita itu berlalu lintas tanpa membicarakan kemungkinan meninggal dunia di lalu lintas. Iya. Tapi kemungkinan itu jangan menjadikan porsinya terlalu besar sehingga orang tidak lagi berkendara, tidak lagi keluar rumah. Diberi kesadaran bahwa ada kemungkinan terburuknya adalah kecelakaan yang menjadikan seseorang meninggal dunia. Tapi jangan sampai ketakutan itu menjadi berlebihan, orang tidak kemana-mana. Oke. Maka diberi pendekatan-pendekatan, pelatihan-pelatihan tertentu untuk menghindari itu. Untuk main itu dengan cantik. Ya. Tapi perlu juga tahu caranya ngerem. Ya. Itu rem gas gitu ya. Iya. Menarik sih, jangan terlalu banyak gitu ya. Apalagi lu gas kenceng, rem tangan lu belum turunin. Iya. Jebol, belum apa-apa udah neraka. Wah, itu kan rem tangan ditarik gitu. Oh benar Gus. Jebol. Benar. Ya. Itu ngalamin banget gitu, ditakut-takutin gitu Gus. Jadi stigmanya tuh ngerjainnya karena takut gitu. Iya. Kan kalau takut sih kreativitas nggak keluar Gus. Iyalah. Benar nggak? Iya. Jadi dibatasi. Dan ya maksudnya penyampaian seperti gini kan yang logik satu. Ya. Dimengerti tadi sih bagus banget Gus, makasih, bahwa ya harus dimengerti sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Sering kali orang datang ke aku minta advice, nasihat, itu sebenarnya cuma minta didengerin kok. Lu tahu nggak, psikiatri itu sangat mahal ongkosnya karena dia punya kemampuan mendengarkan. Kalau gue minta nasihat, lu kan cerewet. Lu ada gini, lu harusnya, nah gue yang ngalamin kenapa lu yang cerewet. Lu ntar di posisi gue nggak bisa gitu, lu kan gitu. Tapi ngasih wejangan tuh udah jadi tradisi ya. Iya. Ngasih wejangan. Iya.
Nah, psikiater tuh memiliki kemampuan mendengar. Sampai pada akhirnya si pasien, si klien menemukan jawabannya sendiri. Itu yang dibutuhkan. Maka seringkali orang yang datang kepadaku itu aku persilakan dia ngomong aja. Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan sendiri. Dan ketika itu dia menanyakan, benar atau tidak itu Gus? Ya, nanti pada akhirnya engkau akan menemukan kebenaran yang sejati. Sekarang masih tahapan-tahapan dalam kehidupan. Salah tidak apa-apa. Nah, kalau tidak bisa belajar dari kesalahan, bagaimana bisa kita belajar dari kebenaran? Wah, ini emang nggak salah ngundang. Dan kalau nggak bisa belajar dari kesalahan, bagaimana kita bisa belajar dari kebenaran? Astaga, bener Gus. Bener. Pengalaman kita tuh setumpuk isinya kesalahan semua. Kita belajar dari pengalaman maksudnya apa? Belajar dari kesalahan. Oke. Belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan. Oke. Wah, menarik. Ya, Gus, balik lagi ke Gen Z dengan mentalitas yang rapuh, Gus. Oke. Kreativitas tinggi, tapi mental rapuh si strawberry generation ini. Iya. Gimana nih, Gus? Mentalitas upgradingnya gimana, Gus? Ya, faktor keluarga, orang tua memang sangat penting. Tapi persoalan di Gen Z ini dahsyat, beda sama generasi kita dulu. Mereka ini, sebagian dari mereka bahkan ada yang berpikir, aku tidak memilih untuk dilahirkan. Iya. Ya kan? Benar. Ketika aku mengalami kesalahan kegagalan, jangan menuntut aku. Karena aku bahkan tidak mau, tidak. Kalau suruh milih, mungkin aku memilih tidak pernah hidup di dunia. Kemudian ada opsi yang mengejutkan sekali. Tiba-tiba muncul di generasi sekarang. Pilihan untuk bunuh diri. Ini kompas banget jalannya. Iya. Dianggap beres gitu ya? Seolah-olah tidak ada kehidupan setelah kematian. Padahal, bahkan di dalam kematian itu terkandung kehidupan. Di dalam kematian terkandung kehidupan. Maksudnya gimana? Lu kalau mati-mati aja nggak diapa-apain, nggak ada apa-apa, nggak bakal ditanya. Oke. Yang ditanya apa? Yang hidup lah. Oke. Ya. Oke. Ada yang lu jangan disiksa lah. Ya. Jangan ini saudaraku ini. Ya. Dipukulin sakit nggak? Ya sakit. Kok bisa sakit? Katanya udah mati. Ya berarti hidup lah. Oke. Di alam kubur gelap gulita. Loh, kok bisa nggak tahu gelap gulita? Bisa ngelihat dong berarti. Hidup dong berarti. Menunggu dikunjungi, diziarahi, berharap doa. Ini kan semua aktivitas orang hidup ini. Ya, barangkali memang makannya jadi beda, tidurnya beda, pergaulannya mungkin juga beda, ya kan? Kau akan dikumpulkan dengan golongan A, B, C. Lo dikumpulkan itu gimana? Ya kan komunitas. Iya. Nggak tahu namanya paguyuban atau yayasan, kita nggak tahu. Yayasan. Yayasan setelah kematian. Kan itu ada di kuburan-kuburan tuh, rukun kematian gitu. Iya. Baru udah mati baru rukun. Baru mati baru rukun. Nggak ada kok rukun kehidupan itu, rukun kematian. Iya. Oke. Sampai urusan mati pun tiba-tiba loh, nggak ada yang berencana mati. Iya Gus, benar Gus. Nggak ada rencananya, nggak ada gladi bersihnya, nggak ada panitianya. Panitia kematian. Wah, menarik Gus. Oke, short Gus nih mungkin jadi konklusi gitu ya. Untuk yang sekarang lagi galau, stres, depresi gitu ya, entah nggak tahu jati dirinya gimana, mungkin baru dipecat dari kerjaan, mungkin lagi mencari. Langkah awal apa sih Gus untuk benar-benar memperbaiki untuk menjadi fresh gitu? Oke. Seperti bendungan tadi, waduk tadi. Ketika sudah sampai pada batas maksimal, perlu pintu air dibuka. Oke. Atau dalam batas-batas tertentu, kuota tertentu ya memang ada saluran-saluran air untuk buang. Maka bagaimanapun kondisimu, ekspresikan. Kamu suka ngomong lah, walaupun ngomong ke kaca, ke cermin, ngomong ke diri sendiri, ngomong. Pengen teriak, mungkin kalau teriak langsung menggegerkan, ambil bantal, teriak sekencang-kencangnya. Kamu suka menulis, tulis puisi, tulis cerita, tulis apapun. Kamu merasa punya teman, ngomong ke temanmu. Karena yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu itu adalah mengeluarkan, anggaplah energi negatif. Oke. Dan kita berharap ada netralisir dari alam semesta, dari jagat raya ini yang kita masukkan ke dalam diri, sehingga kemudian sisi positif itu akan muncul. Ekspresikan ya Gus. Ekspresikan. Yang positif ya. Nah sekarang kan kalau mengekspresikan kan berarti itu akan mengeluarkan sesuatu gitu. Nah pengekspresian ini dampaknya kan gini, udah nih ekspresikan nih. Dapat apa sih habis mengekspresikan Gus? Plong.
Plong itu apa? Kosong. Kita ini butuh sesuatu yang kosong. Karena kita memasukkan terus segala sesuatu sampai benar-benar isinya tuh full, penuh. Maka perlu dikosong-kosongkan lagi. Ya. Ketika kita merasa plong, itu kita merasa lega. Lega itu beyond rasa puas. Puas itu penuh. Oke. Lega itu kosong. Makanya lega ya gitu ya. Lega banget. Oke. Ketika sudah dikeluarkan, sudah ekspresikan plong, harapannya yang negatif udah habis tuh. Tinggal pun sedikit ya menjadi sel-sel yang memang untuk berfungsi untuk renewing. Iya. Dan yang paling penting juga mungkin nggak usah terlalu makan sama stigma bahwa generasi Z tuh pasti gini, itu kan stigma ya Gus ya. Juga bagi faktor penilaian masyarakat Iya, gitu. iya. Nah sekarang mungkin pamungkasnya Gus, gimana untuk kita bisa berkontribusi sama masyarakat? Iya, untuk generasi Z lah. Ya. Walaupun orang mengatakan bahwa luarnya cakep, dalamnya penyek, toh masih bisa dibikin jus. Enak tuh, menyegarkan. Iya. Ini belum ada yang ngomong gini. Belum lah. Orang cuma nge-komplain strawberry generation gitu ya. Iya bisa dibikin jus ya. Bisa bikin jus, cake bisa. Ya. Menjadi pilihan-pilihan banyak sekali bagaimana dirimu sebagai generasi Z itu bisa memberi manfaat pada kehidupan. Apapun itu, nggak usah gede-gede manfaat itu. Ya, kecil saja asalkan kau konsisten dalam menentukan memilih jalan hidupmu, kau akan menjadi sampan pada suatu ketika. Oke. Outputnya kebermanfaatan gitu ya. Iya. Jadi jangan lelah untuk terus mengekspresikan bahwa stigma-stigma yang di luar ya udah juga. Karena pada akhirnya semua terjadi di dalam diri kita gitu ya. Betul. Kita lah yang menjadi diri kita sendiri. Oke. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.